pas lagi banyak banget tuh masalah, lagi numpuk, kadang gue inget aja satu, kan lu yang minta. Oh iya. Buat ngibur diri aja, kan lu yang minta. Ada temen gue yang satu jurusan lah ya, dia bilang, wah lu mah enak kok udah punya usaha. Nah, kita lagi pengen pindah transisi dari kerja ke usaha itu susah. Kawan-kawan yang kerja sebenarnya dia punya apapun profesi itu, gimana lu ngelakuin kerjaan lu tuh sebaik mungkin, karena itu ibadah. Nah, gue baru dengar tuh dari Pak Budi Isman, dia salah satu mentor orang Kerinci, dia sukses banget para. Gue selalu berdoa di sholat gue ya, walaupun nggak terlalu rajin ya, gue sholat demi Allah, karena gue tahu perjalanannya kayak gitu. Ternyata sampai hari ini gue berdoa, Tuhan kasih gue cobaan yang buat bikin gue naik level. Sampai sekarang gue masih doa kayak gitu. Nah, kadang pas lagi banyak banget tuh masalah, lagi numpuk, kadang gue inget aja satu, kan lu yang minta. Buat ngibur diri aja, kan lu yang minta gitu. Tapi jadi emang itu salah satu kayak cara kita ngendap kayak supaya dari beberapa cobaan ini ya kita tahu kapasitas kita semana nantinya gitu kan. Karena mungkin setiap orang berbeda ya. Iya, setiap orang berbeda. Jadi gitu sih. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, sosok Popo di sini itu dia adalah sebagai salah satu anak rantau yang mencoba peruntukan bisnis di bertahan hidup lah. Ya. Jadi pokoknya ya gokil sih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kok pernah nggak ngalamin masa-masa sulit di saat ngebangun bisnis? Sedangkan kita semua tahu nih, ngebangun bisnis itu satu nggak gampang, kedua pasti aja cobaannya, ketiga itu rasa buat kecewa berkali-kali itu pasti ada. Sering. Gitu. Boleh ceritain nggak sih ke teman-teman kayak buat jadi pembelajaran buat kita bersama juga, buat jadi inspirasi juga, boleh diceritain dong. Jadi gini, mungkin gue mulai dari sini ya. Ada teman gue yang satu jurusan lah ya, dia bilang, wah lu mah enak kok udah punya usaha. Nah, kita lagi pengen pindah transisi dari kerja ke usaha itu susah. Nah, karena banyak resiko, banyak hal-hal yang dipertimbangkan kawan-kawan ini. Dulu ya gue mikir ya karena emang mungkin lagi di tracknya. Jadi gue cuma bilang satu sih sebelum gue jawab itu semua, kawan-kawan yang kerja sebenarnya dia apapun profesi itu, gimana lu ngelakuin kerjaan lu tuh sebaik mungkin, karena itu ibadah. Nah, gue baru dengar tuh dari Pak Budi Isman, dia salah satu mentor orang Kerinci, dia sukses banget para. Jadi dia bilang, iya setiap kerjaan itu ibadah. Jadi lu ngelakuin aja sebaik-baiknya. Semua orang itu punya jalannya. Lu mau kerja, mau usaha. Jadi kalau gue bilang sekarang, lu kalau kerja dari pagi sampai sore doang. Kalau bisnis, lu istirahatnya cuma tidur doang. 24/7. Iya. Kalau kata anak sekarang. Iya. emang parah banget. Emang kerja itu full banget kata gue kerja. Jadi kalau bicara susahnya pasti itu di awal-awal gue mau bikin bisnis, itu gue cuma mulai itu dengan duit yang pas-pasan banget. Kalau gue pikir sih anak-anak fuckboy sekarang ya ngabisin stylean mereka aja segitu buat modal gue awal. Iya, gue yakin tuh. Soalnya gue cuma mulai itu dari duit 9,5, dan gue pertama cobaan gue apa? Gue pengen bikin bisnis tapi nggak ada kontrakan yang murah. Di Depok ini minimal 15 juta. Iya, soalnya sama-sama kita ketahuin kan. Iya. Di sini tuh nggak ada yang murah. Untuk sewa tempat. Di situ aja udah sebuah tantangan pertama. Gimana gue nyesainnya ya, gue ketemu tempat itu yang sekarang di Kelapa 2, gue bilang ke ibunya, bu berapa? Waduh 15 ya, duit gue nggak ada dong. Gue bilang, bu boleh nggak bu bayar 2 juta dulu, sisanya gue minta waktu itu 3 bulan, kebetulan habis lebaran waktu itu. Jadi dicicil secara bertahap gitu, untuk jangka waktu setahun gitu. Iya, jadi pas gue udah bayar, oke nih, mulai nih. Tantangan keduanya, tempat itu kosong ya, dan gue nggak punya duit buat apa ya, buat nyewa orang yang buat kerja. Jadi waktu itu kita benar-benar gotong royong sama adik-adik gue di Maja. Maksudnya gosong gimana nih? Kosong. Kosong. Iya, karena tanah doang sama atap doang, dapur nggak ada, yang lain nggak ada. Jadi itu tantangan kedua. Jadi sebenarnya kalau bicara tantangan banyak, cuma itu lebih ke teknis ya, tantangan teknis. Kalau lu udah tekad bener sih, kalau ada beberapa pebisnis bilang
modal itu faktor sekian sih. Pertama itu ya mungkin niat dan mental, mungkin mentalitas lu, pengetahuan terhadap bisnis lo itu. Kalau menurut gua mental, pengetahuan terhadap bisnis lo itu, baru yang ketiga itu modal. Iya, karena yang pertama itu mental lu untuk bikin bisnis, yang kedua ketika lu punya mental tapi lu nggak tahu bisnis apa, ya lu bisnis yang usang-usang kan udah nggak mungkin kan sekarang. Nah, pengetahuan terhadap bisnis lo itu penting. Intinya kalau modal itu nomor sekian ya. Iya, nomor sekian. Jadi jalan susahnya itu pas gua harus hire keponakan gua yang jujur aja itu notabene cuma sampai SMP. Gimana tantangan gua yang minim pengetahuan dan ketika mungkin gimana gua bisa mendidik mereka sampai sekarang, karena memang mereka yang bakalan di lapangan yang bakal ngejalanin semua sistem yang gue bikin. Nah itu sebuah tantangan yang sangat berat sih kalau menurut gue. Dan baru-baru ini ya, kalau gue ceritain kayak panjangan deh kayaknya, panjangan parah. Panjang banget. Dan gue yakin Rio juga, gue kenal Rio, gue kenal Rio juga, dia gue tahu deh perjalanannya, gue pernah lihat dia di bazar. Perjalanannya panjang lah ya, itu lah pokoknya. Jadi nanti gue bakal kasih lihat ke temen-temen, nanti kan bakalan ngeliat bumpernya juga, kondisi Warnus yang sekarang. Nanti kita bakalan kasih tayangan foto-foto juga dari awal lu ngebangun si Warnus ini. Ada kan? Nanti kita bakalan kasih lihat ke temen-temen awal muasalnya si Warnus ini dari tempat yang lahan kosong, nggak ada apa-apa sampai kebentuk sampai saat ini, sampai kayak sekarang ini gitu loh. Pokoknya perjalanannya cukup panjang lah pokoknya. Nah, setelah banyak rintangan yang lo jalanin nih kok, nah apa aja sih pencapaian yang udah lo lewatin sampai lo bisa nge-hire orang, beberapa orang, dan itu suatu hal yang mulia lo kok bagi gua kok. Karena di saat dulu ketika lo sendiri memulai ini, lo berharap lu berdiri di atas kaki lu nih. Nah, ketika lu udah punya penghasilan lebih, lu memberikan penghasilan itu untuk orang lain juga. Secara nggak langsung kayak lu nge-hire saudara-saudara lu. Itu mulia loh. Membuka lapangan pekerjaan itu sebuah hal yang mulia bagi gua. Gitu. Nah. Jadi pencapaian ya. Pencapaian. Jadi ya perjalanannya Warnus ini ada beberapa hal yang memang itu gue bersyukur banget ya. Di luar logika banget. Ternyata Warnus diberi kemudahan segitunya karena emang mungkin apa yang gue lakuin sebelumnya. Pertama, tujuan gue tuh untuk membawa anak-anak muda di kampung gue. Jujur aja di kampung gue itu banyak banget kasus narkoba dan illegal logging. Dan itu menurut gue nggak sehat banget. Nah, gue punya impian gimana cara gue bukan ngelaporin illegal logging itu segala macam, tapi gimana caranya mengangkat mereka untuk keluar dari zona itu. Betul, gitu. dan lebih membuka wawasan mereka lah. Dan gue alhamdulillah udah bawa beberapa keponakan gue yang bertahan sampai 2 tahun di sini sampai 2 tahun di sini. Dan menurut gue itu suatu pencapaian yang bagus juga sih. Pikiran bakal ada mahasiswa yang part time juga di Warnus. Karena kalau bicara mahasiswa ya di Gundar, apalagi di kampus kita itu emang hedonis banget lah kalau kata gue, secara baik itu style ataupun karakter. Dan Warnus itu nggak representasi dari Gundar sama sekali, nggak representasi dari Gundar, karena Warnus itu benar-benar kumuh, benar-benar. Teman gue ada bilang kayak gini dulu ya, gue masih ada, jadi teman gue bercandain gue, ada cercaan datang ke lo ini mau bikin kafe apa steam motor asli. Wah, itu teman dekat deh, itu bercanda lah. Cuman tetap edukit aja. Sebuah bercandaan yang emang nempel banget di kepala sih. Ya, betul. Jadi emang dia mau bikin kafe apa steam motor. Dan itu menurut gue tempat yang enggak banget buat nongkrong. Tapi ternyata alhamdulillah hari ini kawan-kawan yang masih percaya sama Warnus, nyaman sama Warnus ya, sampai ada yang part time itu yang kerja itu mahasiswa. Itu menurut gue satu pencapaian yang keren banget sih. Karena gue buka lapangan buat mahasiswa juga. Iya gitu. Sebenarnya kita harus berterima kasih juga kok buat teman-teman yang ngeledek kayak gitu. Kalau bisa banyakin aja. Nah itu lagi deh kalau jadi biar kita bisa ningkatin kapasitas kita agar lebih baik lagi gitu kan. Karena tanpa adanya gue takut sebenarnya dengan
ya beberapa wawancara ataupun skripsi yang video kayak gini, gue takutnya gue cepat ngerasa puas. Malah gue pengennya dengan ada video ini orang malah mengkritik gue lagi. Maksud nah gua, itu apa kesalahannya apa sih? karena kan kita bikin konten ini kan pasti ada yang kayak wah sotoy lu, emang lu siapa? Lu, ya. Malah gue tunggu. Kalau gitu banyak-banyak lah. Kalau bisa banyak-banyak gitu. Karena kita masih ya ecek-ecek butuh. Ya, betul. Butuh masukan, butuh kritikan gitu. Jadi video ini bukan menandakan kita udah sukses. Enggak. Enggak kok. Malah tujuannya memang yang jeleknya dibuang, yang bagusnya diambil. Ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau buat dari penonton mau ngasih masukan di kolom komentar pun juga bisa. Ya. Jadi misalkan kayak Bang, atau mereka mau mau nyuruh gua ngundang narasumber dari kalangan teman-teman mereka pun juga bisa. Karena kan membuka relasi juga, sama-sama menggali ilmu bersama. Betul. Gitu. Belajar lah ya. Jadi di sini nggak ada yang paling tinggi, nggak ada. Kita hanya sekedar ya sharing aja gitu atas pengalaman yang emang udah kita jalanin selama ini gitu. Nah ini pertanyaan agak gimana ya ngomongnya? Boleh lu jawab, boleh nggak dijawab juga nggak apa-apa. Nah, cuman ketika lu jawab ini, semoga buat menjadi inspirasi buat teman-teman aja, bukan ria atau apapun gitu. Oke. Berapa sih omset atau penghasilan per bulan dari Warnus itu sendiri? Gitu. Nah, maksudnya ngomong-ngomong soal omset berarti kan keseluruhan. Oh keseluruhan. Mungkin per 1 bulan gitu. Gua lebih ke ini sih kali ya, lebih ke pengen pengen evaluasi gua juga. Iya. Jadi gua kalau omset di Warnus itu apa ya? Bicara omset nggak apa-apa sih. Belum stabil sih. Kalau di Express di Pinang sama di Pocin itu karena kita baru mulai itu belum grafiknya masih belum stabil itu jujur aja. Jadi ini kalau kawan-kawan yang selalu bilang wah enak ya kok lu lo kasih tahu dong kok. Kau kalau marah-marahin juga nggak apa-apa. Ini dicontoh ya di Pinang. Di Pinang ini aja 6 bulan kita belum ngerasain sama sekali. Oh belum take a profit gitu. Belum sama sekali. Jadi jangan kawan-kawan itu yang ngerasa wah lu enak ya dapat ini udah punya. Wah buka ini. Dikit-dikit buka. Iya. Dikit-dikit buka, taunya lu nggak tahu ya. Ya bahkan gua aja mikir ternyata ada kesalahan di beberapa ini bahan evaluasi gua sih malah. Jadi kalau omset menurut gua ya kawan-kawan bisa nilai lah. Kalau yang 2 baru ini gue belum ngerasain sama sekali lah. Dan itu juga partner gue. Dan itu ya tanggung jawab gue dan gimana gue mau evaluasi ini supaya nanti ya bisnis butuh boleh dong lah ya. Kasih bocoran 3 bulan terakhir. Yang mana? Keseluruhan omset di atas 50? Ya ada lah kayaknya. Ada lah. Kalau 3-3-nya ya. 3-3-nya. Soalnya yang paling oke itu di kelapa 2 lah pasti kelapa 2. Oke Niko, pertanyaan terakhir nih sebelum kita nutup sesi ngobrol ciu kali ini. Nah, banyak banget yang masuk ke gue pertanyaan-pertanyaan kayak Bang, gue kan mau mulai usaha nih, cuman gue minim banget modal, gue minim banget pengetahuan, gue bingung harus mulai dari mana, dan gue nggak tahu nih apa langkah awal yang bakalan gue lakuin, tapi gue ada niatan buat buka usaha. Nah, lu ada tips nggak sih buat teman-teman yang emang sekarang lagi bingung, yang mau memulai usaha, dan bagiin dong tips dari lu gimana cara memulai usaha buat teman-teman yang emang baru mau mulai nih kok. Mungkin ini nggak ikut-ikutan ya kawan-kawan, nggak ikut-ikutan sama sekali, tapi yang gue rasain bener-bener yang kenapa gue nyampe ke meja ini mungkin juga gue bisa bertahan 2 tahun, nggak tahu ke depan gimana, tapi insya Allah pasti. Insya Allah. Yang gue lakuin, yang bener-bener gue, tapi sebenarnya kawan-kawan bakal sering dengar ini sih, mulai dulu. Itu gue banget. Kalau gue tuh orangnya berantakan. Jalan dulu. Gue mauan orangnya. Jalan dulu yang jelas. Tapi kalau bicara kemampuan, nah ketika lu mulai dulu bisnis lu itu, lu bakal bisa belajar perjalanan. Nah, contoh, baru rintangannya. Ya biasanya kan buat mulai banyak pertanyaan. Contoh mau jualan baju, nah gue ngambil baju di mana? Gue mau jualan siapa? Desain bajunya. Di gue juga, gue pernah berpikir kayak gitu karena gue nggak pernah berpikir bakal bisnis makanan kayak gini. Pertama, siapa yang mau ke pasar? Gue nemenin emak gue ke pasarnya, gue malas banget. Nah, gue mau cari ayam yang murah itu di mana? Gue juga nggak tahu. Tapi ketika gue mulai di perjalanan, nah itu
itu akan ngalir. Emang ketika lu mulai bisnis dengan pengetahuan itu akan lebih singkat ya kalau menurut gua. Tapi kalau lu nggak punya itu, minimal lu punya, lu mulai dulu. Nah setelah itu baru lu belajar di perjalanan. Contoh, ada yang customer gua bilang, bang lu ngambil ayam di mana? Di sini. Itu kemahalan bang, di agen sana. Nah gua perlu dapat pengetahuan baru. Iya. Nah jadi ketika setelah lu jalan. Iya, sama juga Rio juga pasti dia mulai sepatu dulu, karena dia nggak suka sepatu ya. Nanti belajar lah dia semua. Nah di situ. Jadi kalau menurut gua mulai dulu. Yang kedua itu baru lu pelajarin bisnis dulu. Yang ketiga jadi, baru lu mulai dulu, jalan aja dulu. Ya. Oke, lanjut. Belajar. Baru yang ketiga di tahap gua sekarang gua lagi mengenali apa ya? Ya gua harus lebih detail lagi ke manajemen sih. Maksud gua cash flow segala macam itu. Cuman itu kan jangka waktunya panjang lah. Untuk langkah awalnya lu mulai dulu dengan apa yang lu punya. Betul. Itu yang dilakuin. Itu slogannya Nike ya bukan ya? Kayak gitulah. Dan itu banyak banget sih bisnis yang kayak gitu. Mulai dulu. Oke, Ko, makasih banyak nih, Ko. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat lah buat kawan-kawan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian episode kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen video di bawah ini. Wajib. Dan tungguin episode-episode berikutnya. See you.